Halo semuanya, selamat datang di podcast kali ini. Saya sebagai host kedua yang bernama Muhammad Hirgiano. Dan ini adalah host pertama. Nama saya Nur Akbar Kamila. Hari ini kita akan kedatangan narasumber yang mungkin bisa sharing dari pengalaman dia pesantren pindah ke sekolah Nur Saadah Sangkulirang. Baiklah, mungkin kita akan panggil narasumber kita hari ini. Oke, sehat. Bagaimana Pak hari ini? Baik. Oke, bisa perkenalkan diri kepada kamera dan pemirsa sekalian. Baik, nama saya Mahfuz Abdi Pratama, umur saya 18 tahun. Saya murid pindahan dari pesantren Tenggarong Seberang. Oh, dari pesantren ya? Apa sih pengalaman yang dapat di pesantren tuh? Banyak pengalamannya, ini mau pengalaman senang atau pengalaman sedih. Senang sih, kurasa lebih baiknya tuh dari mana dulu Mil? Yang ditanya, senang atau sedih nih? Mungkin dari senangnya dulu ya, karena kan banyak pengalaman yang harus kita kenal dulu. Dari senangnya, mungkin senangnya dulu, sedihnya belakangan. Oh, seperti harapanku kepadanya. Oke, bisa ceritakan senangnya? Bagaimana di pesantren itu? Pengalaman senangnya ya mungkin kita banyak ketemu teman-teman mungkin dari luar daerah, luar pulau. Bahkan kita bisa bertemu sama teman-teman luar negeri. Karena dalam satu pondok itu banyak santrinya yang berdatangan entah dari luar negeri ataupun dalam negeri. Cut. Oh, jadi gitu ya senangnya, bisa bertemu dari orang-orang luar. Kebanyakannya dari luar daerah ya. Jadi kalau serunya tuh di mana sih? Serunya kita dapat sharing-sharing bareng. Kita jadi tahu gimana sih di luar negeri itu kayak apa keadaannya, ramai atau enggak, sama atau enggak sama di kota kita. Ya begitulah. Mungkin bisa disebutkan gak sih teman-temannya tuh dari luar, dari mana aja? Mungkin dari luar daerah, dari Kalimantan atau dari mana gitu? Teman saya yang paling jauh dari Papua. Kemudian yang paling dekat ya di Tenggarongnya sendiri. Mungkin teman dekat. Kebetulan teman dekat saya orang Tenggarong situ juga. Jadi kalau di pesantren tuh kan banyak tuh yang bilang katanya di pesantren tuh banyak hal yang dilakuin. Apa aja sih yang dilakuin di situ? Banyak, betul banyak. Salah satunya seperti menghafal Quran. Ya banyak lah. Itu kan mungkin pengalaman senangnya. Kalau pengalaman sedihnya ada nggak sih yang kayak sampai sekarang masih dirasakan atau masih diingat gitu? Tentu pengalaman sedih itu pasti ada. Ya mungkin salah satunya jauh dari orang tua. Kita agak susah berkomunikasi sama orang tua karena komunikasi kita kan terbatas. Kemudian belum lagi kalau orang tua kita jauh, jarang kita dijenguk ke pondok gitu. Oh, jadi di pondok itu nggak bisa pegang HP atau apa gitu ya? Nggak bisa. Pengalaman yang paling sedih menurut narasumber kita kali ini, mungkin ada sesuatu yang sampai sekarang kayak Sulit dilupakan atau ada yang kejadian yang pokoknya sulit dilupakan yang masih terasa sampai sekarang. Baik, yang terasa sampai sekarang itu ketika kakek dan nenek saya meninggal, kemudian saya tidak bisa mendatangi kuburannya ketika dia meninggal karena posisi saya masih di pondok. Itu sangat berkesan masih sampai sekarang. Oh, jadi begitu. Nah, tadi kan pengalaman sedihnya ya, mungkin ada nggak sih pengalaman lucu yang dirasakan di saat di pesantren itu, kayak misalnya apa gitu? Adakah pengalaman lucu? Betul. Kalau yang masih teringat sampai sekarang ya, ketika saya kelas 1 masuk pondok pesantren, ceritanya itu hanya ustadz yang boleh pakai baju kaos sama
sarung, hanya ustadz. Ketika itu saya selesai salat maghrib, saya mau ke dapur pergi makan. Nah, saya masih ingat betul, saya pakai baju jersey Chelsea, Iya. pakai sarung kotak-kotak. Saya ke dapur, terus dilihati orang. Loh, saya kira kenapa nih orang-orang lihat? Oh, mungkin santri baru, wajar saya bilang begitu kan dalam hati saya. Nah, kemudian pas saya ngambil nasi, ada kakak kelas saya bilang, "Weh, ustadz baru." Nah, di situ saya masih berpikir, ustadz baru maksudnya apa ya gitu kan. Iya. Terus saya sampai kamar, ketemu pengurus kamar saya. Iya. Baru dia kasih tahu saya. Itu masih teringat betul sampai sekarang. Jadi di pesantren tuh enggak boleh pakai bajuan biasa. Kebetulan di pesantren saya enggak boleh, itu cuma untuk ustadz. Oh, cuma ustadznya aja yang boleh baju Ya. kaos. Kalau santri itu harusnya pakai baju apa tuh? Ketika makan itu boleh baju muslim, pakai sarung itu enggak apa-apa. Iya. Pakai baju kaos, celana training itu enggak apa-apa. Asalkan jangan sarung sama baju kaos itu buat ustadz aja. Oh. Jadi begitu ya. Dengar-dengar juga dari pesantren itu biasanya kalau subuh mandinya harus cepet kan. Iya. Mungkin ada nggak sih pengalaman kayak mandi itu telat sampai teman tuh ada yang kena siram ustadz, kan dari luar-luar ada yang bilang begitu kan ya. Kebetulan saya pernah saat itu ketika waktu ngaji subuh ya. Ngaji subuh itu saya selesai ngaji, Iya. itu ada waktu buat siap-siap berangkat sekolah. Contohnya buat siapkan buku, siapkan baju. Saya ketika itu saya ketiduran. Ketika itu ada pengurus kamar yang lagi keliling kamar. Saya kedapatan, terus saya dipanggil, disuruh jebur di irigasi. Oh ya, satu ini. Ada yang saya pengen tanyakan tuh sama anak pesantren tuh. Yang pengen saya tanyakan tuh, di pesantren Anda pernah nggak sih ada yang kerasukan, atau Anda sendiri pernah kerasukan atau tidak? Ya, kalau saya sendiri, saya belum pernah kesurupan. Sedangkan kalau teman saya, paling banyak saya dengar ketindisan, seperti ketindisan setan. Tapi saya masih ragu sih, apakah itu benar atau enggak. Iya. Tapi ada aja mungkin ya. Ada mungkin ya. Soalnya banyak sih ceritanya, banyak kesurupan kayak gitu. Ya saya bingung, hantu itu benar atau enggak. Hantu itu memang benar ada, karena kita wajib mengimaninya kan. Iya. Soalnya dia memang ada. Cuman kita enggak usah tapi percaya sama tahayul-tahayul gitu ya kan. Iya. Apa sih itu kan, hantu doang. Yo, Ya. belum di depan mata, mana takut. Katanya. Oke, itu kan pengalaman di pesantren tuh. Tapi saya dengar-dengar Anda nih pindah dari pesantren Tenggarong ke Sangkulirang, masuk ke MA Nur Sahadah. Jadi bisa nggak diceritakan pengalaman juga di MA itu seperti apa? Atau ada yang bahagianya? Kan biasanya ada tuh pertama masuk tuh palingan biasanya malu-malu lah. Bisa nggak diceritakan? Baik. Jadi ini saya mulai cerita dari kenapa saya pindah ya. Iya ya, bisa diceritakan dari Iya. awal pindah kenapa, atau memang ikut orang tua, atau memang pengennya di sini dekat sama orang tua. Iya. Jadi saya pindah dari pondok pesantren ke MA Nur Sahadah. Kebetulan saya sudah kelas 3. Iya. Kemudian di pondok itu ada masalah satu dan lain hal. Kemudian saya keluar. Itu pun bukan keinginan saya ingin keluar, itu orang tua saya menyuruh keluar. Kemudian saya daftar sekolah di SMA dan di SMK. Dua-dua sekolahnya itu tidak bisa menerima karena nilai akreditasinya di pondok pesantren itu B. Kemudian saya daftar di MA Nur Sahadah karena hanya MA Nur Sahadah satu-satunya yang bisa menerima santri pindahan dari pondok pesantren. Oh, jadi cuma MA Nur Sahadah yang bisa menerima. Ya. Oke. Jadi Kemudian- apa sih yang bisa didapat dari MA? Jadi awal saya masuk MA Nur Sahadah itu saya merasa
agak berbeda ya. Soalnya kan saya sebelumnya sekolah di pondok pesantren. Iya. Habis itu saya tiba-tiba sekolah di luar. Iya. Saya kaget dong lihat biasanya saya ndak gabung santriwat, ndak gabung perempuan sama putri, Ya. perempuan sama laki-laki. Iya. Ya tapi setelah saya jalani terus ya seperti biasa. Ya. Mungkin ada nggak sih kayak, oh aku masuk kayak sesuatu kesan yang kayak baru nih aku di sini, kayak aku baru dapat kayak gini loh, aku kayak berteman sama mereka baru begini, kayak aku nggak dapat teman kayak begini loh waktu pas di pesantren gitu. Kalau itu ya semuanya sudah saya dapatkan, karena di pondok pesantren itu bukan cuma 1-2 orang, bahkan ratusan, bisa 50.000 orangan. Misalnya anak nakal itu pasti sudah ada anak baik, anak rajin itu pasti sudah ada. Itu sudah saya temui di pondok pesantren. Jadi saya tidak kaget dong lihat di teman-teman saya di luar. Mungkin ada nggak sih kayak, oh ini nih pelajaran di sini kok sama ya kayak di pesantren, kalau kayak atau sesuatu yang kayak, oh ini loh pelajaran kayaknya pernah aku pelajarin deh tapi terulang gitu, pernah nggak sih? Ada. Salah satunya seperti bahasa Arab. Kan toh saya sekolah di pondok pesantren, pasti saya belajar bahasa Arab. Terus menghafal tahfizul Quran. Tentu itu pasti terulang. Jadi kesannya saya sudah pernah pelajari ini. Jadi oh ini, tapi kita tidak bisa mengambil remeh pembelajaran itu. Jadi kita pahami aja apa yang dijelaskan lagi. Ada nggak sih sesuatu kayak yang bikin senang aja gitu di Eman Nursadah, atau ada yang sesuatu yang pernah bikin sedih, atau ada yang lucunya, serunya? Serunya di sekolah di MA Nursadah itu gimana serunya? Kalau serunya semuanya seru. Bisa bertemu dengan teman-teman tuh seru. Bisa belajar bareng tuh seru. Kalau sedihnya nggak ada ya. Soalnya kan saya belum ada 3 bulan ya pindah ya. Oh iya. Iya. Belum 3 bulan, berarti belum lama. Dengar-dengar juga MA Nursadah ngadakan magang ya? Atau bisa dibilang PKN 2 kan ya? Iya. Ya, Mungkin ada pengalaman di situ mungkin yang bisa diceritakan juga. kalau PKN 2 ini saya masih baru ya kan. Soalnya di pondok pesantren saya nggak pernah disuruh magang begini. Iya. Jadi cukup kaget lah. Kan tiba-tiba disuruh magang. Iya. Apalagi lebih tepatnya saya magangnya di kantor camat Sangkulirang. Lebih banyak kenal sama orang-orang penting ya Iya. di kecamatan. Ada nggak sih yang kayak sesuatu yang bikin lucu gitu dari pengalaman dari sekolah, misalnya kayak ngelihat teman dihukum, atau di kecamatan tuh kayak teman-teman tuh pada asik, pada bisa kenal sama orang-orang yang lebih dewasa? Kalau berteman agak sulit ya, mungkin dengan teman sekantor aja saya akrabnya. Soalnya kami beda berbaurnya. Kalau mereka kan yang tua-tua tuh sering ngumpul di dapur, makan gorengan, ngopi, ngerokok. Kalau sedangkan kami langsung masuk dalam kantor, kerjakan tugas, bersih-bersih gitu. Wih, jadi anak rajin ya. Iya, saya rajin. Ngeri. Boleh lah. Jadi apa sih rencananya habis PKN nih? Setelah PKN ini sepertinya akan ada libur semester ya kan? Ya, di liburan nanti apa yang ingin Anda lakukan? Liburan nanti saya akan, ya paling penting saya pasti akan bantu kedua orang tua saya. Kemudian saya akan, belum ada sampai sana sih, baru mau bantu orang tua aja. Kalau oh iya, jadi kan kamu bilang habis PKN tuh mau bantu orang tua. Bantunya itu gimana sih? Dari bantu jualan di kantin sekolah kah? Atau bantu di kebun? Kalau saya sih bantu bapak saya ya yang kerja Ya. di kebun. Di kebun. Kalau di kantin? Di kantin itu ibu saya. Oh, jadi ibu kerja di kantin, ayah Di kebun. kebun. Oke, mungkin kurasa sudah cukup lah cerita-cerita sharing-sharingnya tentang pengalaman, keseruan, kesedihan, kebahagiaan, kesenangan. Tapi di setiap hidup memang ada susah senang ya. Mungkin belum Mil?
Mungkin emang lah. Ya, wah mungkin terima kasih untuk narasumber kita yang Baik. udah mau untuk mengisi cerita hari ini Dan meluangkan waktunya untuk membantulah sedikit. atau membagi cerita serunya lah ya kan. Terus juga ya semoga cerita ini bisa teman-teman dengar juga dari pengalaman yang Pus pindah sekolah masuk MA Nursada juga. Oke. Kalau gitu Oke, mungkin ceritanya sudah selesai ya. Jadi saya atas nama Muhammad Irgianur dan Arbiatun Kamila ingin berterima kasih telah dibantu podcast. Mungkin cerita kita sampai di sini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Oke guys, kita tutup hari ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu lagi. See you guys. See you. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the